Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustadz seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, makasih banyak. Ustadz, kalau kita sendiri belum baik, apakah kita pantas memberikan nasihat kepada orang lain? Jazakallah khairan. Hadirin Allah muliakan, ciri orang baik itu tidak merasa baik. Ciri orang baik tidak merasa baik. Al-Imam Susi mengatakan, man syahida alal ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasul al ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya ikhlas, maka amalan yang dia klaim ikhlas tersebut butuh diperbaiki keikhlasannya. Karena secara umum orang yang ikhlas ciri-cirinya tidak mengklaim dirinya ikhlas. Makanya kita sudah sempat sampaikan, adapun firman Allah dalam surat Al-Insan ketika orang-orang beriman mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan hanya mengharapkan wajah Allah, kami nggak minta balasan dan kami nggak minta ucapan terima kasih. Itu bukan ucapan lisan, tapi ucapan yang dalam hati mereka lalu Allah ungkapkan dalam sebuah ayat dan bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi gini loh, poinnya gini, kalau kita menasihati orang, nunggu kita merasa baik, ya nggak akan pernah nasihatin orang. Karena orang baik ciri-cirinya apa? Nggak pernah merasa dirinya baik. Terus kapan nasihatin orang kalau demikian? Ya nggak akan pernah nasihatin orang. Saya belum baik. Ya terus ya. Justru kalau saya udah baik, berarti ini masalah nih orang gitu loh. Jadi kebalikannya, ya, orang yang gampang mengklaim biasanya, al-ibra bil ghalib, kita bicara hukum mayoritas, biasanya ada catatan. Jadi intinya adalah menasihati itu tidak memiliki syarat diri ini harus sempurna, bukan. Makanya kan katanya man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan hatinya. Nabi SAW nggak mengatakan barang siapa yang merasa baik atau barang siapa yang sempurna imannya lalu dia melihat kemungkaran maka rubahlah. Enggak ada. Tapi barang siapa melihat. Dan hadirin Allah muliakan, kembali ke konsep kita tuh nasihatin orang bukan menang-menangan. Kita nasihatin orang dalam kondisi kita merasa orang itu lebih baik daripada kita. Terus kenapa dinasihatin? Karena kita hanya menjalankan perintah dari Allah dan Rasulnya, itu aja. Bukan karena kita merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih jago, lebih jenius, lebih soleh, lebih bertakwa. Enggak. Bahkan seyogyanya kita meyakini dia di atas kita. Tadi kita katakan, al-fadl, ucapan fadl. Jadi kita meyakini beliau di atas saya, tapi kebetulan saya melihat beliau melakukan hal yang miss. Kalau saya missnya lebih banyak lagi gitu loh. Nah, perintah Allah kepada saya ketika melihat saudara saya demikian, karena saya sayang sama dia, saya mau kasih masukan gitu. Jadi tujuan nasihat itu kan iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, hanya menginginkan kebaikan, bukan menunjukkan kita di atas atau dia di bawah atau kita sempurna atau jangan merasa paling suci, bukan itu poinnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi tetap kasih nasihat.